dapatkan pada saat pemerintahan Pak? Yang paling penting itu proses legalnya, prosedur legalnya dilalui atau tidak, betul atau enggak betul. Itu kan proses dari kelurahan, proses ke kecamatan, proses di kantor BPN kabupaten. Kalau untuk SHM-nya, kalau untuk SHGB-nya juga di kementerian, dicek aja apakah proses legalnya, prosedur legalnya semuanya dilalui dengan baik atau tidak. Dan itu juga tidak hanya di Tangerang, di Bekasi, juga ada di Jawa Timur dan di tempat lain. Saya kira yang paling penting cek itu, investigasi itu, ya. Mahfud MD desak Kejagung, KPK, dan Polri usut polemik pagar laut, dugaan perampokan kekayaan negara atau manuver politik. Jakarta, mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD kembali mengeluarkan pernyataan tegas terkait polemik pagar laut di Tangerang. Ia mendesak aparat penegak hukum, yakni Kejaksaan Agung, Kejagung, Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, dan Kepolisian Republik Indonesia, Polri, untuk segera mengusut tuntas kasus tersebut. Menurut Mahfud, permasalahan ini bukan sekadar pelanggaran administratif biasa, melainkan dugaan perampokan terhadap kekayaan negara yang harus diproses secara hukum. Namun, di tengah desakan Mahfud, muncul spekulasi bahwa kasus ini memiliki dimensi politik yang lebih luas. Beredar dugaan bahwa kasus pagar laut ini berkaitan dengan Presiden Jokowi, sehingga muncul pertanyaan apakah langkah Mahfud merupakan upaya nyata menegakkan hukum atau bagian dari manuver politik untuk merusak citra Jokowi di penghujung masa jabatannya. Latar belakang kasus pagar laut di Tangerang. Kasus pagar laut yang menjadi sorotan ini bermula dari ditemukannya pagar yang menghalangi akses publik di kawasan perairan Tangerang. Pagar tersebut dibangun oleh pihak swasta dan menutup sebagian wilayah laut yang seharusnya menjadi milik negara. Setelah mendapat kecaman dari masyarakat dan pemerintah daerah, pagar tersebut akhirnya dibongkar. Namun, Mahfud MD menegaskan bahwa pembongkaran pagar bukanlah akhir dari permasalahan. Pelanggaran hukum tetap harus diproses. Ini bukan sekadar pelanggaran kecil, ini adalah bentuk perampokan kekayaan negara yang telah diatur dalam undang-undang, diujar Mahfud melalui kanal YouTube resminya, Mahfud MD Official, Rabu, 29 Januari 2025. Indikasi korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Mahfud menyoroti adanya dugaan persengkongkolan antara pihak swasta dan oknum pejabat dalam kasus ini. Ia mempertanyakan bagaimana sertifikat tanah bisa diterbitkan di atas wilayah laut, yang seharusnya tidak bisa dimiliki secara pribadi. Laut itu tidak boleh dimiliki oleh pihak swasta, baik perusahaan maupun individu. Kepemilikan atas laut hanya boleh dimiliki oleh negara. Jika ada sertifikat yang diterbitkan, ini bisa menjadi bukti adanya praktik penipuan atau penggelapan, tegasnya. Dugaan keterlibatan pejabat dalam kasus ini memperkuat indikasi adanya tindak pidana korupsi. Menurut Mahfud, jika ditemukan bukti bahwa pejabat menerima suap atau gratifikasi untuk menerbitkan sertifikat atas laut, maka KPK, Kejagung, dan Polri dapat segera bertindak. Jika ada pejabat yang menerima suap untuk menerbitkan sertifikat ilegal atas wilayah laut, maka itu jelas merupakan tindak pidana korupsi. Kejaksaan Agung, KPK, dan Polri harus segera turun tangan, lanjut Mahfud. Namun, di sisi lain, muncul pertanyaan mengenai kepentingan di balik desakan Mahfud. Beberapa pengamat politik mengaitkan kasus ini dengan upaya mendiskreditkan Jokowi, mengingat proyek-proyek infrastruktur di sekitar wilayah laut sering dikaitkan dengan kepemimpinan Presiden. Sejumlah pihak mencurigai adanya agenda politik tertentu yang ingin menargetkan nama baik Jokowi menjelang akhir masa jabatannya. Pentingnya koordinasi antar aparat penegak hukum. Dalam pernyataannya, Mahfud juga menyoroti pentingnya koordinasi antara Kejagung, KPK, dan Polri agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penanganan kasus ini. Ia menegaskan bahwa semua lembaga tersebut memiliki kewenangan untuk menangani kasus ini, namun harus ada mekanisme koordinasi yang baik agar tidak saling berebut kewenangan. Semuanya berwenang dan tidak usah berebutan.
Jika satu instansi sudah lebih dulu menangani kasus ini, maka instansi lain harus menahan diri hingga proses hukum selesai, ungkapnya. Namun, dengan adanya dugaan keterlibatan pihak-pihak tertentu yang berkaitan dengan lingkaran kekuasaan, publik juga bertanya-tanya apakah penegakan hukum ini akan benar-benar berjalan secara independen atau justru menjadi alat kepentingan politik. Respons publik dan langkah selanjutnya kasus pagar laut ini telah menimbulkan reaksi keras dari masyarakat. Banyak aktivis lingkungan dan pemerhati kebijakan publik yang turut mendesak pemerintah agar segera menindak tegas pihak-pihak yang bertanggung jawab. Direktur Eksekutif Indonesian Center for Environmental Law, ICEL, Andi Purnomo, menyatakan bahwa kejadian ini bukan yang pertama kali terjadi di Indonesia. Menurutnya, kasus serupa sering terjadi di berbagai daerah pesisir akibat lemahnya pengawasan dan regulasi yang kurang tegas. Kita sering menemukan kasus-kasus seperti ini, di mana wilayah pesisir yang seharusnya menjadi ruang publik justru dimanfaatkan oleh pihak swasta dengan cara ilegal. Pemerintah harus lebih tegas dalam menindak pelanggaran seperti ini agar tidak terulang, ujar Andi. Dari sisi pemerintah, Menteri Kelautan dan Perikanan menyatakan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti kasus ini. Kami telah menyerahkan data dan bukti pendukung kepada aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti, kata Menteri Kelautan dan Perikanan dalam konferensi pers. Namun, hingga saat ini, belum ada klarifikasi resmi terkait apakah proyek pagar laut ini memiliki keterkaitan langsung dengan pemerintahan Jokowi. Dugaan yang berkembang di publik masih menunggu bukti yang lebih konkret untuk menguatkan atau membantah spekulasi tersebut. Kasus pagar laut di Tangerang bukan sekadar persoalan administratif, tetapi berpotensi menjadi skandal besar yang melibatkan pejabat dan pihak swasta. Mahfud MD menegaskan bahwa negara tidak boleh membiarkan praktik seperti ini terus terjadi. Kejaksaan Agung, KPK, dan Polri diharapkan segera mengambil langkah hukum untuk mengusut tuntas kasus ini dan memastikan tidak ada pihak yang kebal hukum. Namun, dengan munculnya spekulasi bahwa kasus ini berkaitan dengan nama besar Jokowi, publik kini menunggu apakah langkah hukum ini benar-benar didasarkan pada keadilan atau justru menjadi bagian dari permainan politik yang lebih besar. Apakah ini murni upaya penegakan hukum atau ada agenda tersembunyi? Hanya waktu yang bisa menjawab. Mengapa kau buat panggung sandiwara? Padahal masalah ini tak seberat drama negara. Hukum berjalan tanpa kau berteriak, tapi kau hadir pasang penyelamat. Sertifikat laut jadi bahan bakar, tapi di mana kau saat Allah membakar? Jika benar ada kejahatan, mengapa sekarang baru kau nyalakan alarm? Bersengkongkong kau bilang ada tangan hitam, seakan negeri ini penuh muslihat kelam. Tapi lihatlah sistem berjalan tanpa dramatisasi di layar depan. Oh Mahfud, mengapa kau buat panggung sandiwara? Padahal masalah ini tak seberat drama negara. Hukum berjalan tanpa kau berteriak, tapi kau hadir pasang penyelamat. Negeri ini solusi bukan sekadar orasi. Jika ada bukti serahkan, bukan hanya opini. Tak perlu sandiwara untuk jadi pahlawan, karena hukum kan tak butuh suara nyaring berlebihan. Lagi mainkan naskah drama, negeri ini sudah cukup lelah. Biar hukum bekerja sebagaimana mestinya, tanpa perlu dirimu jadi pemeran utama.
Mahfud, mengapa kau buat panggung sandiwara? Padahal masalah ini tak seberat drama negara. Hukum berjalan tanpa kau berteriak, tapi kau hadir basah penyelamat. Sertifikat laut jadi bahan bakar, tapi di mana kau saat awal membakar? Jika benar ada kejahatan, mengapa sekarang baru kau nyalakan alarm? Bersengkongkol kau bilang ada tangan yang hitam, seakan dermawan yang turun ke gelagah. Sorot matamu tajam menuding, tapi benarkah kau paling diganting? Terting. Negeri ini butuh solusi, bukan sekadar orasi. Jika ada bukti serahkan, bukan hanya opini. Tak perlu sandiwara tuh jadi pahlawan, karena hukum tak butuh suara nyaring berlebihan. Jangan lagi mainkan naskah drama, negeri ini sudah cukup lelah. Biar hukum